Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita masuk ke materi bab baru mengenai gerak parabola. Nanti dalam penjelasan materi ini terdapat beberapa kuis. Jadi kalian harus mengerjakannya di kertas selembar. Nanti di akhir kalian foto hasilnya, nanti kirim via WA. Langsung saja kita masuk ke materinya. Sebelum ke materi pembelajarannya, terlebih dahulu kita mengetahui tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, melalui pengamatan, tanya jawab, penugasan individu, serta menggunakan sumber belajar dan media pembelajaran berupa bahan ajar, video, dan model, peserta didik dapat yang pertama itu menjelaskan konsep dari gerak parabola. Yang kedua itu menentukan besaran-besaran pada gerak parabola dengan vektor. Yang ketiga menganalisis gerak parabola dengan menggunakan vektor. Dan yang terakhir itu mengetahui penerapan contoh gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kuis 1 yaitu sebutkan tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini. Waktunya 2 menit ya. Kalau sudah, silakan perhatikan video tentang gerak parabola ini. Simak baik-baik videonya. Jadi perhatikan saat bola ditendang. Apa yang terjadi? Dan apa yang terjadi ketika bola ditendang dan bagaimana lintasan bola tersebut. Jadi itu untuk video tentang gerak parabola. Untuk kuis 2-nya yaitu dari video yang telah ditayangkan, tuliskan informasi yang telah kalian peroleh. Waktunya 2 menit. Kalau sudah, kita masuk ke materinya yaitu apa sih itu gerak parabola? Nah, dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita menemukan peristiwa yang berkaitan dengan gerak parabola. Misalnya, seorang anak yang menendang bola dengan mengikuti lintasan membentuk parabola, dan sebagainya. Jadi gerak parabola ini yaitu gerak yang mengikuti lintasan berbentuk parabola, di mana gerak parabola ini merupakan perpaduan antara gerak horizontal atau sumbu X ini dan gerak vertikal atau ke atas dengan sumbu Y. Dan saat gerak parabola terjadi, diasumsikan bahwa tidak ada hambatan dari udara, sehingga semua benda jatuh dengan percepatan yang sama sebesar 9,8 meter per sekon atau 10 meter per sekon. Selanjutnya masuk ke kuis 3, yaitu jelaskan konsep dari gerak parabola. Waktunya 2 menit. Kalau sudah, kita masuk ke materi menganalisis gerak parabola. Nah, ini sebuah gambar ketika peluru ditimbahkan sampai ke titik C, di mana ini yang ke atas ini sumbu Y dan yang garis horizontal ini sumbu X. Jadi kita akan mencari rumusnya, beberapa rumus dari ketika di titik A, titik P, titik B, dan titik C. Jadi untuk nilai V0-nya V0-nya ini sebesar V0-nya sebesar V0 sin alfa. Untuk nilai V0 X-nya ini sama dengan V0 cos alfa. Untuk nilai V0 sendiri sebesar V0 X kuadrat ditambah V0 Y kuadrat.
Jadi kita akan mencari rumus ketika peluru sampai di titik A, titik B, titik B, dan titik C. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu rumus ketika peluru sampai di titik A, di mana Vax sama dengan V0x. Ingat, Vx sama dengan V0x. Untuk VAY yang ini, VAY sama dengan V0 dikurang G dikali T. VAY sama dengan V0 sin alfa dikurang G kali T. Dimana kan V0-nya ini sebesar V0 sin alfa. Jadi tinggal dimasukin. Untuk nilai VAY-nya sama dengan akar dari VAX kuadrat ditambah VAY kuadrat. Untuk nilai XA sama dengan V0XT. Untuk nilai YA sama dengan V0Y dikali T dikurang 1/2 dikali G dikali T dikuadratin. Jadi itu untuk rumus ketika si peluru sampai di titik A. Lanjut ketika di titik P atau di titik puncak, waktu sampai puncak atau titik P, ketinggian puncak IP atau Hmax, X jarak mendatar sampai puncak X titik atau X titik puncak, koordinat titik puncak. Jadi nilai dari VPY sama dengan 0. Untuk nilai VPX sama dengan V0x. Jadi itu untuk parameter rumus dari ketika sebuah peluru titik sampai di titik P. Selanjutnya masuk ke titik B. Dan ketika di titik B, benda dipercepat. Otomatis arahnya percepatannya ke bawah. Untuk rumusnya sendiri yaitu VBX sama dengan V0x. Jadi ini yang titik ininya. Untuk titik VBY sama dengan V0Y ditambah GT. Untuk kita turunkan menjadi VBY sama dengan nilai V0Y-nya sendiri itu V0 sin alfa ditambah G dikali T. Untuk nilai YB-nya yang ini yang ke bawah, YB sama dengan V0Y dikali T ditambah 1/2 G dikali T dikuadratin. Kita turunkan menjadi YB sama dengan nilai nilai V0-nya sendiri itu kan V0 sin alfa. T-nya masih dikali T ditambah 1/2 G dikali T dikuadratin. Jadi itu rumus ketika peluru sampai di titik B atau di titik sininya. Lanjut kita masuk ke sampai di titik C atau ketika sesaat sebelum menyentuh tanahnya. Jadi kita cari rumusnya ketika sampai di sini atau sesaat sebelum menyentuh tanah. Di mana VCX sama dengan V0X, untuk VCY sama dengan V0Y ditambah G dikali T. Dan jarak terjauh atau Xmax-nya itu jarak terjauhnya ini yang titik di sini 0 sampai di titik C yang membentuk sumbu Xmax itu yang disebut dengan jarak terjauh, di mana Xmax sama dengan 2 XP. Xmax sama dengan 2. Nilai XP itu kan V0 kuadrat sin 2 alfa per 2G. Diturunkan menjadi Xmax sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Untuk lama benda di udaranya itu TC sama dengan 2 dikali TP. Diturunkan menjadi TC sama dengan 2 dikali nilai TP. Nilai TP-nya kita masukin yang di sini F0 sin alfa per G. Jadi itu untuk
rumus-rumus ketika peluru sampai di titik C, titik sini, sesaat sebelum menyentuh tanah. Lanjut, kita masuk ke ketika pada sumbu X berlaku. Jadi, pada sumbu X berlaku persamaan GLB, di mana V sama dengan V0 atau tetap. Untuk X-nya sendiri itu sebesar F V0 dikali T. Jika pada sumbu X kecepatan awal adalah V0x, maka kecepatan pada saat T-nya adalah Vx dan posisinya sebesar X. Maka persamaannya menjadi Vx sama dengan V0x, X sama dengan V0x dikali T. Selanjutnya, dan ketika pada sumbu Y berlaku umum gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, yaitu V sama dengan V0 ditambah A dikali T. Untuk titik X-nya sama dengan V0T ditambah 1/2 A dikali T kuadrat. Jadi pada sumbu Y, kecepatan awalnya adalah V0Y, kecepatan pada saat T adalah VY. Percepatannya sebesar A sama dengan negatif G berarah ke bawah dan posisi adalah Y. Maka persamaannya menjadi VY sama dengan V0Y dikurang G dikali T. Untuk mencari Y-nya sendiri yaitu Y sama dengan V0YT dikurang 1/2 dikali T dikali G dikali T dikuadratin. Selanjutnya, waktu sampai di titik P, Vt sama dengan V0 dikurang G dikali T. Untuk nolnya sama dengan V0 dikurang G dikali T. T-nya sama dengan V0 dibagi G. Untuk nilai TP-nya sama dengan V0 per G sama dengan V0 sin alpha per G. Jadi itu untuk ketika rumus mencari waktunya sampai di titik P. Lanjut ketika mencari rumus ketinggian di titik P, atau dilambangkan sebagai berikut, yaitu YP sama dengan V0Y dikali T dikurang 1/2 G dikali T kuadratin, diturunkan menjadi V0Y dikali T dikurang 1/2 dikali G dikali T dikuadratin, diturunkan lagi menjadi nilai V0Y-nya itu kan V0 sin alpha, tinggal masukin, terus nilai T-nya itu tinggal masukin juga V0 sin alpha per G, ditulis dikurang 1/2 dikali G, masukin nilai T-nya itu V0 sin alpha per G. Di sini dikuadratin, berarti di sini juga dikuadratin. Turunkan menjadi YP sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alpha per G dikurang 1/2 V0 kuadrat sin kuadrat alpha per G. Diturunkan menjadi YP sama dengan 1/2 V0 kuadrat sin kuadrat alpha per G. Didapat hasil akhirnya yaitu YP sebesar V0 kuadrat sin kuadrat alpha per 2G. Jadi ini untuk rumus mencari ketinggian di titik P. Lanjut mencari X jarak mendatar sampai di titik P. Nah, disimpulkan sebagai XP sama dengan V0X dikali TP. XP sama dengan V0 cos alpha. Nilai TP-nya kan V0 sin alpha per G. Diturunkan menjadi XP sama dengan V0 kuadrat sin alpha cos alpha per G dikali 2/2. Turunkan lagi menjadi XP sama dengan V0 kuadrat 2 sin alpha cos alpha per 2G. Ingat, 2 sin alpha cos alpha sama dengan 2 sin alpha.
Jadi hasil akhirnya yaitu XP sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa per 2G. Jadi ini rumus untuk mencari X jarak mendatar sampai di titik P, sampai di titik sini. Lanjut untuk koordinat titik puncaknya. Jadi maka titik koordinat puncaknya itu P sama dengan XP dikali koma YP. P dalam kurung nilai XP dimasukin nilai XP-nya kan Pi 0 kuadrat sin alfa per 2G. Untuk nilai YP-nya sendiri yaitu V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Jadi ini untuk titik koordinatnya dari titik koordinat titik puncaknya yang di sini. Yang di sini XP dan YP. Lanjut kita masuk ke kuis 4. Yang keempat, kuis 4-nya itu tuliskan apa yang kalian pahami dari materi analisis gerak parabola. Waktunya 2 menit. Kalau sudah, kita masuk ke rangkuman. Jadi rangkumannya yaitu di sini ada beberapa komponen, yaitu komponen X dan komponen Y. Dan ketika posisinya, jadi komponen X-nya itu sebesar X sama dengan V0x T sama dengan V0 cos theta T. Theta-nya di sini bisa juga alfanya. Jadi untuk kecepatannya yaitu komponen Y-nya dulu yaitu Y sama dengan V0Y dikurang 1 per 2 GT kuadrat. Diturunkan menjadi Y V0 sin theta T dikurang 1 per 2 GT. Theta T-nya juga ini bisa diganti dengan alfa. Ini mas cuman sekedar theta atau alfanya aja. Untuk kecepatannya yaitu V0x sama dengan V0 cos theta atau cos alfa. Vx sama dengan V0x sama dengan V0 cos theta atau alfa. Untuk komponen Y-nya yaitu V0Y sama dengan V0 sin alfa atau sin theta. Vy sama dengan V0Y dikurang GT. Diturunkan menjadi V0 sin theta atau sin alfa dikurang G dikali T. Untuk percepatannya sendiri pada komponen X yaitu AX sama dengan 0. Untuk percepatannya pada komponennya itu sebesar AY sama dengan min G dikali T. Jadi itu untuk rangkuman pembelajaran kita pada hari ini. Contoh soal, kita masuk ke soal. Seperti ini, sebuah pohon mangga yang sedang berbuah berada pada jarak 10 meter dari seorang anak. Anak tersebut sedang mengincar sebuah mangga yang menggantung pada ketinggian 8 meter. Jika anak tersebut mengarahkan batu pada sudut 410 derajat terhadap horizontal, berapakah kecepatan lemparan supaya batu mengenai sasaran? Percepatan gravitasinya sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Jadi jawab diketahui jarak mendatarnya itu kan sebesar X sama dengan 10 meter. Ketinggiannya Y sama dengan 8 meter. Untuk sudut elevasinya itu alfa 0 sama dengan 45 derajat. Ini harusnya 45 derajat bukan 450, salah. Ini harusnya 45 derajat. Percepatan gravitasinya sebesar G sama dengan 10 meter sekon kuadrat. Ditanyakan V0 sama dengan berapa? Penyelesaian sama dengan V0 X-nya itu kan V0 cos alfa 0 sama dengan V0 cos 45 derajat sama dengan 1 per 2 akar 2 dikali V0. V0-nya Y-nya juga sama nilainya dengan V0 X-nya. Tapi cuman pakai di sini sin. Kalau X-nya pakai cos, kalau Y-nya pakai sin. Selanjutnya, jadi ini untuk gambarnya seperti ini. Jadi yang di sini misalkan di sini seorang anak melempar buah mangga sampai ke sini. Ini jaraknya yang X-nya. Jadi mendatar ketinggiannya ini 8 meter. Sudut elevasinya 45 derajat. Dan percepatan gravitasinya itu sebesar 10 meter per sekon. Jadi untuk jarak horizontal sama dengan X sama dengan V0 dikali T.
sama dengan 10 sama dengan 1/2 dikali akar 2 dikali V0 dikali T. T-nya sama dengan 20 per dalam kurung V0 dikali akar 2. Y sama dengan V0Y dikali T dikurang 1/2 G dikali T kuadrat. Jadi untuk jarak vertikalnya sendiri yaitu Y sama dengan 1/2 akar 2 dikali V0 dikali 20 per dalam kurung V0 dikali akar 2 dikurang 1/2 dikali 10 dikali 20 per V0 dikali akar 2 dikuadratin. Ini yaitu kan 8, masukin sama dengan 10 dikurang 5 didapat 10 dikurang 5 dikali 20 kali 20 per 2 dikali V0 kuadrat. Jadi V0 kuadrat sama dengan 5 dikali 10. 10 ini dikali 20 per 2 sama dengan 500. V0 sama dengan 10 akar 5 meter per sekon. Jadi kecepatan lemparan adalah 10 akar 5 meter per sekon. Jadi itu untuk contoh soalnya. Untuk kuis 5, kuis terakhir, tuliskan dan jelaskan kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Waktunya 3 menit. Nah, mungkin cukup sekian dari pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.